yang ketiga ya kemarau, jadi ya kering gitu loh bro. Jangan otakmu sihir-sihir terus, dilihat dulu, ada diagnosa namanya tashkhis. Dan santet, tidak ada santet kok dibilang santet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'du. Ya jalil iktisar al-iktifak. Saya sekarang sedang berada di jantung kota Palembang. Sebagaimana yang dulu kemarin ya saya sampaikan bahwa insya Allah kita nanti di PWNU ini rekrut sekitar dan ya seluruh Sumatera Selatan maksudnya 600-an, dan di sini 600-an praktisi. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan bahwa kemarin itu sekitar saya mau waktu perjalanan itu ada praktisi dari Kudus. Karena praktisi dari Kudus ini ada sebagian yang aktif, ada yang tidak aktif. Itu beliau memfoto rumahnya. Setelah itu saya tanya ciri-cirinya begini, apakah kamu begini? Oh ya Gus, saya begitu. Istrimu pusing? Ya jarang-jarang. Oh, setelah melihat gelagat indikasinya saya nyatakan, oh itu sihir. Jadi saya tidak bisa menyatakan itu sihir kecuali setelah identifikasi atau diagnosa tashkhis. Setelah saya tashkhis, ternyata itu sihir. Saya hanya berpikir itu loh praktisi, artinya peruqyah. Dia tidak, saya tidak nyebutkan nama ya, karena khawatirnya nanti ada yang tersinggung. Karena Kudus ini pelatihannya sekitar 2017-an, 2 kali kayaknya, saya agak lupa. Kudus, Jawa Tengah. Banyak praktisi yang nggak paham dan juga tidak paham tentang ciri-ciri sihir dan seterusnya. Terus dia tidak aktif. Setelah udah lama tidak aktif, tiba-tiba dia sakit, terus mengeluhkan, ternyata minta tolong kepada kita lagi. Maka saran saya, kamu panjenengan semua itu walaupun tidak JRA teruslah meruqyah. Sebagaimana cerita yang kemarin, orang itu meruqyah dengan 1 ayat bisa masuk surga. Jadi walau tidak di DRA atau tidak aktif ya tetap meruqyah, karena berobat dengan Al-Quran itu ada 2 doa, yaitu doa dengan sholawat dan doa dengan Quran, yang hanya satu-satunya obat yang tidak paham artinya pun tetap mendapat pahala. Maka teruslah berobat dengan Al-Quran dan sholawat. Al-Hadirun, sebelum saya menjelaskan 5 ciri khas orang yang terkena sihir rumahnya, di sini saya memberi kesempatan kepada Pak Ketua PWJRA Jambi untuk menyapa para praktisi JRA se-Nusantara dan juga para subscriber di YouTube saya ini. Ini Pak Ketua PW Jambi, Mukarom. Kang Fathul, siapa lagi? Udah. Assalamualaikum. Nanti cekal sih. 5 menit atau 10 menit. Gak para sedulur, ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi sowan mujis di provinsi tetangga di Sumatera Selatan. Ini dalam rangka tidak sabar menunggu jadwal dari mujis sehingga secara liar mendaftar pribadi, maka kami dari PW memfasilitasi agar terkoordinir. Jambi memang sedang merangkak di proses untuk menuju RAC 2021. Targetnya berapa Jambi praktisinya? 1.500 guys. Pelatihan besok 1 titiknya 300. Untuk PWP yang lain Jambi masih baru merangkak, jadi kalau membuli jangan teman-teman, nanti mutung.
Semoga barokah manfaat, dan semoga di bulan Februari jadwal tur Rihlah Mujiz di Sumatera segera terlaksana dan Jambi siap menjadi tuan rumah, siap memberikan kopi kepada Mujiz dan rombongan. Tapi lain mohon doanya Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Padang Lawas, Sumatera Utara, yang di Sumatera ini agar selalu istiqomah mendakwakan Al-Quran bisyifa. Terus pun, sederek mawon. Salam sih dong. Terus pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yang terpenting isinya lah, bukan tampilannya. Ini saya juga ditemani PWJRA Sumut, tapi lagi beliaunya lagi lagi cari sarapan tadi. Ini ketua teladan cari sarapan sendiri, anak buahnya juga ngurus yang lain, beliau cari sarapan sendiri. Masya Allah. Baik, para sedulur semua, apakah orang yang terindikasi sihir? Ciri-cirinya yang pertama yaitu kalian cek dulu depan rumah kalian, karena sihir-sihir ini biasanya di depan atau lewat belakang, tapi kebanyakan lewat depan karena jalur melemparkan media itu hanya ada aksesnya lewat depan rumah, karena yang di belakang itu kesulitan dia melemparkan kecuali media-media melalui angin atau api, yaitu dia melalui foto, itu enggak ada buhul di depan rumahnya, hanya dia maksudnya secara fisik enggak ada. Cuman kalau secara gaib ya tentu ada di depan rumah. Misalkan foto Facebook ya di-download, kemudian dirapeli menggunakan pusaka yang ada khodamnya, bukan ditusuk di daerah dada misalkan saja ya, tentu dengan cok bakal, gorampe dan seterusnya, kemudian tertusuk di daerah dada, maka nanti dadanya akan sakit, dan itu sebenarnya tidak langsung. Jadi dia cara sihir ini bekerja itu adalah nanti secara otomatis di depan rumahnya ada tower, buhul secara gaib. Nah, kalau kamu cari fisiknya nggak ketemu. Jadi kalau kamu belajar mendohirkan buhul, ya ada kemungkinan berhasil atau tidak, karena ada buhul-buhul yang memang tidak kasat mata, tetapi energinya ada. Yang terpenting itu harusnya adalah selama sinyalnya atau buhulnya hilang, itu sudah bagus, insya Allah sudah sembuh. Jadi yang dikutus itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia ini melihat pot depan rumahnya ini aneh, tiba-tiba kering. Pertama kering, yang kedua adalah tidak tumbuh, padahal tumbuh-tumbuhan yang lain itu dia normal, dikasih pupuk, kadar proteinnya terus dan airnya sudah cukupi, tetapi tidak tumbuh-tumbuh. Ini sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang itu didiami, misalkan sejenis jin-jin toyar seperti kuntilanak dan seterusnya, itu memungkinkan tumbuhan tersebut ada keanehan. Jadi kalau abnormal itu wajar, seperti sulit tumbuh, sulit berkembang ke atas dan seterusnya, karena terasa ada beban. Begitu pula orang itu kalau misalkan dia dirasuki orang, itu terasa dia ini bobotnya nambah. Nah, kemarin saya juga ada orang yang ketempelan, terus dia jinnya ini bilang, dia nggak sadar kalau tumbuhnya ini menjadi 5 kilo, tambah 5 kilo, padahal baru 2 hari. Dan ini wajar. Jadi ciri yang pertama adalah dia itu depan rumahnya ada sesuatu yang aneh. Misalkan ada pot yang dipot itu, tanaman dipot atau depan rumah ada yang kering atau tumbuhnya lambat. Itu memungkinkan dia terindikasi sihir. Tapi selain terkena sihir, bisa jadi juga
Yang kedua bisa jadi selain terkena sihir mungkin ya jarang disiram, atau yang ketiga ya kemarau jadi ya kering gitu loh bro. Jangan otakmu sihir-sihir terus, dilihat dulu, ada diagnosa namanya tashkhis. Dan santet, udah ada santet kok dibilang santet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lampunya sering mati. Nah biasanya lampu yang mati itu lampu yang di sekitar buhul itu. Dan kalau terkena santet pun itu ya kamar-kamar yang cenderung dekat dengan buhul. Karena jin ini bodoh. Jin ini bodoh. Apa maksudnya bodoh? Misalkan ini, jin ini disuruh nyakiti satu orang, misalkan namanya Fathul Huda gitu kan. Ini santet Fathul Huda, lalu karena itu kumisnya terlalu nantang seperti celuritnya PKI ini, apa namanya, dia ini sombong gitu kan. Nah, misalkan saja disantet, yang disantet Fathul Huda, tetapi yang terkena itu anaknya, istrinya. Ada itu karena jin itu bodoh, enggak pernah kuliah. Jadi kalau ibarat Pak Bos itu salah alamat terus gitu loh. Makanya ada istilah santet nyasar, ya memang betul begitu loh. Nah, lampunya sering mati. Nah, cara deteksi bahwa di situ tidak terbuka dia itu. Nah, cara deteksi itu buhul atau karena jarang disiram adalah gampang. Orang yang suka pusing di rumahnya itu, ya kan, misalkan kamu tuh depan rumahmu kering kan, potnya kan kering atau tumbuhannya kering, enggak ada, tumbuhannya kering, maka yang suka pusing kepalanya di rumahmu itu suruh ngecek, baca Al-Falaq Anas, tiupan ke tangan, gesek, terus diarahkan ke potnya. Kalau tangannya nanti tiba-tiba duduk begini, putar gini, pejamkan mata. Kenapa pejamkan mata? Bukan berarti terus pejamkan mata ini untuk tujuannya menyamakan frekuensi. Kalau kita menampakkan mata begini, maka itu alam syahadah yang terasa, alam kita, alam dohir. Tapi kalau pejamkan mata ini lebih cenderung nanti bisa ngetren ke frekuensi alam jinnya. Jadi sehingga nanti akan terasa energinya. Nah di situ langsung ditandai aja, ditandai. Terus yang kedua, di depan rumahnya adakah lampu mati? Gitu. Nah, mati lampu pun itu tidak semua karena santet. Bisa jadi karena kamu nggak bayar listrik. Gitu. Jadi lihat dulu pulsanya. Jangan tiba-tiba santet aja. Kan begitu. Oke. Yang ketiga ini yang perlu diwaspadai. Dan ciri lampu yang terindikasi sihir itu bagaimana? Lampunya itu tidak langsung pet. Nah, saya ulangi, lampunya tidak langsung pet. Jin itu tidak terlalu kuat loh, para dulur-dulur sahabat. Jadi dia ini tidak kuat. Dan siapa yang memberi info kita bahwa jin itu tidak kuat? Ya Allah sendiri. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi dia kalau mematikan lampu itu caranya tit baru 3 hari kemudian baru mati plus. Nah, begitu. Nah, kalau saya sering mensarankan kalian adzan langsung. Ketika lampunya loh, rumahku langsung cari buhul. Kalau itu memang sihir, bukan karena jin masuk ya. Tapi kebanyakan itu karena santet ya. Tapi kalau berdiam, kalau jin rumahnya sendiri, itu biasanya ciri khasnya dia sembunyi di kamar mandi. Berarti kalau di kamar mandi sering mati lampu, itu jin bukan kiriman, biasanya memang jin asli rumahmu, begitu loh. Kemudian setelah itu, setelah di solusinya diadani. Kalau tidak diadani, kemarin saya sharekan surat Nabi. Nanti sampean tinggal browsing ada surat Rasulullah untuk bangsa jin. Itu tempelkan 3 hari di sekitar lampu, insya Allah jadi cekel kayak ini berarti di kameran. Oke. So ya, lanjut. Surat Nabi. Jadi setelah 3-4 lampunya dicek, itu kok ada yang mati,
berarti kemungkinan ya memang ada khodam di rumah panjenengan semua sudah santet. Yang ketiga adalah ular, dan ini tidak setiap ular ya, ada ular yang itu merupakan tasyakul dari jin kafir. Itu cirinya ada dua. Yang pertama yaitu dia lufrotain, berpola dua, hitam merah putih atau kuning hitam, atau tidak polos, belang. Yang kedua adalah abtar, kecil tapi berderik. Beda dengan ularmu, kan kecil tapi modot. Itu beda, itu bukan kodam santet, itu mah karena dia lagi mahalul qiyam. Jadi ular ini jelmaan jin itu bukan sugesti atau bukan mitos atau tahayul bid'ah dan khurafat, tapi memang al-hayatu masakhatil jin. Di ular itu jelmaan jin. Jadi ada muncul ular, dan pastikan ayul hadirun, kalau kamu ketemu ular di rumahmu diusir 3 hari, kata Nabi. Diusir, dimatikan tidak apa-apa, tetapi diusir dulu, diperingatkan 3 kali, terus dimatikan tidak apa-apa kalau dia membahayakan. Dan kalau dia mati, maka secara otomatis sebenarnya ular yang jin yang jadi ular itu kondisinya dia sedang lemah. Kenapa? Karena dia menerobos fitrah. Fitrahnya jin itu alam gaib, tapi dia menembus alam syahadah, maka itu adalah kondisi di mana kondisi terlemah jin. Maka kamu pukul dia mati, maka dia akan mati. Mati sungguhan. Gitu loh. Jadi yang keempat adalah kena ada ular di rumahmu. Yang kelima, yang terakhir itu ciri rumahnya sering cekcok, rumah tangga sering cekcok. Ini salah paham, tiap hari padu, tiap hari cekcok. Ada salah titik, istri lihat suami pengen marah, suami lihat istri pengen marah. Nah, itu ya juga dua kemungkinan. Ada kalanya sering marahnya suami pada istri, itu kemungkinan dia terkena sihir asli, juga bisa jadi karena dia terkena sihir janda. Nah itu kalau sudah terkena sihir itu paling mematikan. Jadi harus banyak, tidak cukup diruqyah, tapi kalau bisa ya harus diawasi CCTV terus biar tidak sembrono. Itu saja saya kira ciri khas orang yang terindikasi sihir. Kemarin itu di Kudus itu alhamdulillah baru nyampe, saya tanya apakah di rumahnya, mungkin kalau dia nonton tak tanya dulu, tanya itu di rumahnya ada enggak tanaman yang mati. Oh iya mati Gus. Terus kepalamu pusing? Iya baru pusing. Nah kalau sudah kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, itu sudah seminggu lebih. Jadi itu langsung ruqyah mandiri, jangan share foto ke saya, langsung ruqyah mandiri. Insya Allah caranya cukup mudah, cukup dengan Al-Falaq An-Nas. Saya ulangi, caranya mudah, cukup dengan Al-Falaq An-Nas. Yang lampu mati bacakan Al-Falaq An-Nas 7 kali, bacaan terus diadani. Tapi fokus kita bukan ke jinnya, fokus kita ke media santetnya. Yang di depan rumah itu bacakan Al-Falaq An-Nas 7 kali, siramankan ke situ atau cari digali lah. Kalau yang di tubuh kita cukup pegang yang sakit, kepala Al-Falaq An-Nas, tepuki, buka mulut, keluarkan. Dah insya Allah sembuh. Coba ini ada tamu, buka aja itu, dibuka. Dia kalau udah dibuka bisa. Ada enggak tamu? Dadan. Oh memang. Jadi demikian para sahabat, saya ulangi, kita ini kalau ada orang yang berobat kasus santet sampai puluhan juta, maka jangan salahkan pengobatnya, salahkan dia sendiri, karena dia sudah mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tetapi dia tidak mengamalkan Al-Falaq An-Nas sebagai obat. Sekali lagi, jangan nyalahkan orang lain kalau menghabiskan jutaan rupiah untuk berobat, padahal sebenarnya obatnya sudah ada di rumahnya sendiri dan dia sudah hafal obat itu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Dan Allah sudah menganjurkan padahal qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan Al-Quran itu petunjuk dan obat. Tinggal dia ini mau tidak mengamalkan atau mencari guru yang tepat untuk berobat ini. Insyaallah insyaallah dengan Al-Falaq An-Nas kita kan sembuh. Sebelum saya tutup, para hadirin ada yang mau nanya, monggo. Ini mumpung saya online di apa itu namanya, selfie itu apa itu namanya, mumpung saya apa ini, live streaming pakai kamera depan itu loh, monggo untuk semuanya. Oh ya ini saya absen dulu lah. Pak Nurkolis dari mana ini Pak Nurkolis? Pak Nurkolis absen dulu sebelum saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau absen dulu. Ini dari Jambi, ada yang dari Jambi enggak? Saya ijazahkan semua insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Faisal Abrori, Black Magic Bali, Purwokerto hadir ya. Oh ya. Assalamualaikum Mojokerto. Persis dalam rumah tangga anak suami istri. Nah, itu berarti kamu harus Al-Falaq An-Nas, obatmu sudah ada di rumah lo ya. Latifah, lah jin aja nggak kuliah kok manusia pada mantan anu. Saya bentar, cakmu tanya Marki dijazahkan fakusir boleh saja, jazahan Falaq An-Nas fakusir boleh. Dari Syekh Mutawali Asy'arawi boleh. Assalamualaikum. Kalau tip yang kelima, keluarga sering cekcok, tolong doa ya. Akhir kini minta cerai, masya Allah. Habbul bughadul halal illallah ya talak. Tapi jangan sedih, insyaallah kalau pertama itu belum berhasil, insyaallah yang kedua insyaallah Allah akan menjalankan. Tapi kalau bisa dipertahankan, kasihan anak-anak ya. Blitar hadir Gus. Oh ya Blitar. Assalamualaikum Blitar. Salamnya ke Roy Surya PCNO Blitar. Nggak ada jalan dari Jambi, ini ketua PW-nya sudah belum mandi sudah selfie. Batang hadir. Oh ya, Batang. Assalamualaikum Batang. Salamnya ke siapa itu ketua Batang? Lupa saya. Probolinggo hadir ya, Probolinggo Kota. Tolong ini lebih rapat lagi lah. Apa namanya? Praktisinya jangan jarang banyak berselisih, lebih harus damai lah. Probolinggo, assalamualaikum Gus, tidak kemasukan sihir bagaimana? Jalankan aturan agama, sholat 5 waktu. Ini yang paling ampuh itu adalah jangan lupa la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sehari pokoknya 100 kali. Terutama pada subuh, insyaallah amblas santetnya. Tapi kalau terkena santet, ya beda lagi. Itu kan dia posisi saya sudah beramal itu, tapi kok saya kena. Lah itu kamu kan santetnya sudah masuk, sedangkan doa tadi supaya tidak kena santet begitu. Berarti harus diruqyah dulu sesuai SOP. Nah, oke. Pak Kiai sering bantu hadir, ada kelar gede masuk kamar ponakan saya, perempuan, sihir bukan Gus, kesurupan setengah sadar. Oh insyaallah bukan. Kalau kelawar itu ya bisa jadi, tapi cirinya seperti yang saya sebutkan tadi enggak. Tapi kalau kelawar jarang itu. Oke, cakmu. Linglung. Pasien linglung. Mana ini? Mana ini? Oh no, Pak Sofan ketua Gresik. Ada marki kamar mandi linglung, biasa dari indikasi asal. Enggak, kalau kamar mandi itu biasanya karena ada jinnya khubusi wal qabais. Dari dulu Nabi sudah mengatakan ada khuntil bapak dan khuntil anak. Jadi harus doa. Nah itu Ki Jamal Probolinggo ya. Makasih Ki Jamal. Tetap semangat. Ini pasiennya banyak, lupa bayar pajak ini. Insyaallah.
Masya Allah, keluarga. Assalamualaikum Gus, keluarga saya terkena sihir santet, sudah konsul dan penanganan Ustadz di Jakarta, sudah dibersihkan. Amal apa ya? Rumah dari santet itu tadi, la ilallah ta'ala syarikalah lahul mulku alhamdulillah wa ni'matu ala kulli syai'in qadir. Ini sudah ditangani Ustadz, tapi sesuai sepeda. Jadi kalau ditangani, pasien pergi ke rumah peruqyahnya, tidak akan sembuh karena kasus sihir tidak bisa diruqyah. Saya jaminan itu ada peruqyah handal di TV itu, dia bakal punya YouTube yang bagus, kasusnya diruqyah di studionya. Saya katakan itu nanti silahkan pulang, kumat lagi karena kasusnya tidak bisa diruqyah seperti itu, harus bukulnya dicari. Itu bagaimana cara belajarnya, saya juga agak miris kalau ada peruqyah. Kan Nabi kalau kena sihir dan itu sumur di Bani Arwan itu kan dihancurkan, maka kasus bukul sihirnya harus dihancurkan dulu. Begitu Bunda Adi Purwanto, Bapak ya. Jadi Bapak kalau sekedar ditangani di rumahnya itu nanti saya kira tidak sembuh-sembuh karena sumbernya di rumah Pak ya. Begitu Banyuasin, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, jasa untuk mengobati infeksi saluran kemih napa nggih? Nah, pertanyaannya itu laki-laki atau perempuan? Anak kecil atau sudah gede? Kalau anak kecil cari saklarnya, penyebabnya yaitu bapak atau ibunya atau emasnya yang suka sakit kepala pusing, suka pusing kepalanya. Nah, nanti tempat yang sakit itu dipegang dia, diruqyah bersama, insyaallah sembuh. Ya, Jakarta hadir ijazah Al-Falaq An-Nas. Ya, saya ijazahkan Al-Falaq An-Nas untuk panjenengan semua untuk mengobati sihir. Nah, nanti insya Allah ke depan saya tidak ribet lah untuk menangani kasus sihir. Insya Allah saya akan praktekkan Al-Falaq An-Nas saja. Karena ternyata sesuai sunnah. Jadi seperti kalimat walqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wattaba'u ma tatlu syayatin ila akhirih. Semua itu kalau di kitab Khawasul Quran itu tajribah peruqyah. Jadi bukan dari Nabi, yang dari Nabi itu cukup Al-Falaq An-Nas. Coba sampai lihat asbabun nuzulnya Al-Falaq An-Nas itu ada kisah Rasulullah terkena sihir itu. Jadi obatnya kalau menurut Nabi Al-Falaq An-Nas. Sekalian saya ijazahkan kepada panjenengan untuk mengamalkan Al-Falaq An-Nas. Gus, apakah saya bisa diundang Gus ke rumah? Mohon maaf, saya tidak bisa. Jakarta ada lagi namanya Mbah Musin. Ini di sini dia ada cara menutup cakra ajna di mana Gus setiap itu mata tidak bisa dibuka matanya. Subuh saya sudah ada wadahnya sejak lahir, minta ijazah guru Al-Falaq. Nah, itu portalnya terbuka, itu di sini. Cakra ajna tuh sini tuh, mata ketiga. Tutup aja pakai kelor, rutin ya. Ada anak ngeromet setengah satu, ngeromet ya betul. Bahasanya ngeromet. Deleming. Oh, deleming. Assalamualaikum Gus, walau ada anak ngeromet setengah sadar. Lah itu ngerometnya medis atau non medis? Harus tahu dulu. Asam lambung gampang itu, asam lambung ya Allah, asam lambung penting satu, enggak usah emosi. Yang kedua, daur kelor bisa, daun bidara bisa. Yang ketiga, 2 ayat surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, tiupkan, terus minum, terus sop istighfar, hamdalah, sholawat. Ya Allah, jika asam lambung ini ya Allah karena hamba sering emosi, keluarkan ya Allah, sembuhkan hamba, amin. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi. Lek, warik kalau ngeruqyah jangan setelah sarapan. Oh, nanti kan asam lambung muntah, eman-eman. Jadi cara ngeruqyahnya itu setelah subuh, belum makan apa-apa dan dalam keadaan puasa. Nah, itu ya, asam lambung gampang nih, praktisi harus tahu tuh. Ya itu, akan saya sakit lambung. Nah, itu caranya lambung ya. Kalau lambung tidak segera disembuhkan jadi liver nanti. Liver kalau sudah ada di
hepatitis bisa jadi matanya sampai kuning, tangannya kuning, itu sudah biasanya 2 bulan itu sudah nanti kalau enggak segera di saya enggak ngeden-ngedeni loh ya, memang biasanya begitu. Jal-jalah memang top. Black Magic stop kontaknya jangan lupa ya Gus, di dahi wiridnya apa Gus nutup? Oh, nutupnya idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bila qira'ati hijaban mastura ke dalam kalau tutup tek ini. Tutup aja, niat tutup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bersama si Kumis Celurit PKI. Hadanallahu wa aikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.